setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, Engkaulah penghibur kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Tuhan yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Selamat sore saudara-saudara terkasih, kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan sore hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap anugerah kemurahan-Mu sepanjang hidup kami hingga hari ini Bapa. Sebagaimana kami ada, biarlah menjadi setiap kerinduan kami untuk kami datang kepadamu. Kami mau menyerahkan setiap hidup kami, menyerahkan seluruh pergumulan kami, bahkan setiap kerinduan kami, karena kami tahu Engkaulah Allah yang menjadi kekuatan kami. Berikan kami hikmat, akal budi, bahkan urapi kami untuk kami mendengar dan mengerti setiap firman yang kami dengar sore hari ini, supaya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi setiap firman-Mu menjadi satu benih yang bertumbuh, memberikan kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami, hingga kehidupan kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami serahkan seluruh doa kami pada kesempatan sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan belajar renungan firman Tuhan sore hari ini dengan sebuah judul Yesuslah Jawaban. Ya, kita akan buka di kitab Markus pasal yang keempat, Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang."
Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan, firman Tuhan sore hari ini diambil dari Markus pasal yang keempat, menceritakan banyak hal. Ketika saya renungkan ayat firman Tuhan ini, intinya dalam hidup kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Masalah apapun boleh datang, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah finansial, masalah anak-anak dan semuanya terjadi tanpa pernah kita mau. Tapi setiap apapun masalah yang terjadi, saya mau ingatkan, ketahuilah bahwa Yesuslah jawabannya. Yesuslah salah satu jawaban yang bisa menjadi jalan keluar di setiap kehidupan masalahmu. Dan saat ini ketika kita dengar di Markus pasal yang keempat, sebelum kita kupas lebih lanjut lagi, saya ingin mengingatkan pada Anda semua, salah satu kalimat Yesus ketika dia digantung di kayu salib, dia berkata, "Sudah selesai." Sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berkata, "Sudah selesai." Sudah selesai kalimat ini mengandung sebuah makna yang cukup dalam. Gitu ya. Apa artinya? Bahwa segala sesuatu yang tidak bisa dikerjakan manusia, segala apapun yang tidak pernah mampu ditanggung manusia, sudah dia tanggung di kayu salib. Yesus menanggung semua dosamu, Yesus menanggung seluruh kehidupan masalahmu, bahkan dia yang menyelesaikan semua hal yang tidak bisa engkau selesaikan. Nah, ketika di kayu salib dia sudah katakan sudah selesai, maka saat ini pun saya percaya bahwa dia juga sanggup untuk menyelesaikan setiap masalahmu. Kita akan kupas lagi di kitab Markus pasal yang keempat tadi. Diceritakan di sini dengan jelas bahwa murid-murid akan berangkat ke seberang danau, ke tempat Gerasa nantinya bersama dengan Yesus. Ketika mereka bersama dengan Yesus dalam sebuah perahu di perjalanan danau itu ya, mereka mengalami sebuah badai. Dikatakan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Bayangkan aja ketika ada dalam sebuah perahu di tengah danau dengan gelombang yang tinggi ya, dengan sebuah mungkin angin yang keras, cuaca yang buruk, mereka ketakutan ya. Mereka jelas sangat ketakutan. Dikatakan mereka ketakutan. Ada badai yang menghadang perjalanan murid-murid bersama dengan Yesus saat itu. Apa yang akan saya ingatkan pada sore hari ini, ingatlah bahwa bersama dengan Yesus, ketika engkau bersama dengan Yesus gitu ya, bukan jaminan bahwa kita akan lepas dari yang namanya masalah. Hidup bersama Yesus bukan sebuah jaminan bahwa kita nggak akan mengalami apapun penderitaan, masalah, hal tantangan yang membuat kita pusing dan sebagainya. Tapi percayalah, ketika bersama dengan Yesus, Tuhan memang nggak pernah berjanji bahwa langit akan selalu cerah. Tuhan nggak pernah berjanji bahwa laut itu akan selalu tenang. Bahkan dia nggak pernah berjanji kita akan selalu ada di jalan tol yang mulus. Tetapi dia berjanji di Matius 20:28, katakan nanti, "Aku menyertai kamu senantiasa." Tuhan berjanji dia menyertai kita. Dia tidak pernah berjanji kita akan lepas dari yang namanya masalah. Dia tidak pernah berjanji bahwa kita hidup enak-enak dan mulus saja. Tetapi janjinya adalah menyertai kita. Ketika dia berjanji menyertai kita, maka dalam kondisi apapun, dalam kondisi badai sekalipun, dalam kondisi yang buruk, kondisi yang menegangkan, kondisi apapun yang menekan hidupmu saat ini, ketika ada bersama dengan Yesus, maka ketahuilah bahwa Yesus itulah menjadi jawabanmu ya. Yesus yang akan menjadi jawabanmu, Yesus yang menjadi solusimu, Yesus yang akan menjadi jawaban untuk setiap masalah dan kehidupanmu. Nah, ketika kita mengetahui hal ini, kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi jawaban atas semua pergumulan hidupmu. Tuhanlah yang akan menjadi jawaban atas segala apapun tantanganmu dan masalahmu. Kita harus ketahui apa aja yang harus kita lakukan, apa aja supaya Tuhan itu yang menjadi solusi dalam hidup kita. Yang pertama ada di ayat 36.
Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Membawa Yesus, kata-kata membawa Yesus ini menjadi menarik bagi saya, gitu ya. Kenapa? Ini salah satu hal yang harus kita ketahui, ya. Salah satu hal yang harus kita ingat untuk kita menjadikan Yesus sebagai jawaban. Maka poin yang pertama, bahwa Yesus selalu ada dalam hidupmu. Apa maksudnya membawa Yesus? Ya, ada dua hal. Maksud tentang membawa Yesus ada dua hal yang ingin saya katakan. Yang pertama adalah membawa Yesus punya arti melibatkan Yesus dalam segala perkara. Ada di kitab Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kitab Mazmur katakan serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya maka dia yang bertindak. Nah, ketika kita mengawali hidup, mengawali hari, khususnya ketika Anda mau membuka pagi hari gitu ya, libatkan Yesus sebelum Anda melakukan seluruh aktivitasmu. Alangkah baiknya sebelum engkau melakukan aktivitas yang lain, setiap pagi ketika engkau bangun, tundukkan kepala, masuk dalam hadiratnya, minta dia ada dalam hidupmu, minta penyertaannya, perlindungannya, sehingga sepanjang hari itu Tuhan ada bersama dengan engkau. Mazmur katakan ketika engkau menyerahkan hidupmu, setidaknya engkau izinkan dia, Tuhan terlibat dalam setiap aspek hidupmu. Ya, kita akan lihat lagi ketika Mazmur katakan kita berserah kepada Tuhan, artinya dalam segala hal engkau melibatkan dia, mengizinkan Tuhan ambil alih dalam hidupmu. Maka saya yakin apapun tantangan hari itu, apapun masalah yang akan engkau lewati di hari itu, ketika engkau sudah bawa Yesus, ketika engkau melibatkan Yesus, maka semuanya akan terjadi dengan lebih baik. Tetapi seringkali manusia lupa untuk mengandalkan Tuhan. Seringkali manusia lupa untuk melibatkan Tuhan dalam segala apa yang dia kerjakan. Kenapa? Karena manusia merasa bisa, manusia sudah merasa lebih tahu, dan dia seringkali mengandalkan kekuatannya sendiri dalam bertindak. Ya. Ketika mungkin kita meremehkan dalam sepanjang hari itu, kita sudah tahu sepanjang apa yang harus kita kerjakan dalam tugas pekerjaan, dalam studi dan apapun, kita merasa aku sudah biasa, aku sudah tahu, aku sudah nggak asing dengan semua yang harus aku alami dan aku kerjakan hari itu. Dia mengandalkan dirinya, merasa diri lebih tahu, merasa diri lebih bisa. Tapi ketika ketemu dengan yang namanya masalah, apa yang terjadi? Seringkali dia marah, dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau izinkan masalah hari ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan aku dalam satu masalah dan sebagainya? Yeremia 7 ayat 7 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Terkutuklah setiap orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, kita harus sadari, setiap manusia tidak punya sebuah kuasa, gitu ya. Manusia tidak punya kuasa atas hidupnya. Manusia tidak punya kuasa atas segala apapun yang ada di depan. Kita nggak punya, karena kita terbatas, otak kita terbatas, tubuh kita terbatas, seluruh apa yang ada di pikiran kita terbatas. Karena kita terbatas, makanya kita harus melibatkan Dia, Tuhan yang tidak terbatas itu. Dia Tuhan yang melampaui segala apapun dalam hidupmu. Dia punya kuasa atas setiap aspek dalam hidupmu. Ya. Ketika engkau melibatkan Tuhan, maka Tuhan yang akan campur tangan atas hidupmu. Untuk engkau bisa melibatkan Tuhan, engkau harus percaya kepada Dia. Engkau harus percaya sepenuhnya bahwa Tuhan mau dan Tuhan akan selalu ada bersama dengan engkau, bahkan menolongmu. Ketika engkau izinkan Tuhan terlibat, Tuhan melangkah bersama dengan engkau dalam mengerjakan segala apapun, ya, maka semuanya akan menjadi baik. Saya teringat sebuah cerita di kitab Lukas pasal yang kelima. Sedikit contoh aja di Lukas pasal yang kelima, nanti dibaca sendiri gitu ya. Lukas pasal yang kelima ini tentang cerita pertemuan Petrus pertama kali dengan Tuhan Yesus di Lukas pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11, dibaca sendiri nanti di rumah masing-masing. Tapi saya ingin ceritakan di Lukas pasal yang kelima, saat itu dikatakan bahwa Yesus melihat murid-muridnya sedang berlabuh membasuh jalannya di dekat pantai situ, karena mereka sudah selesai mencari ikan sepanjang malam, dan sialnya mereka nggak ketemu dengan ikan satupun ya. Mereka tidak berhasil membawa ikan. Nah, di ayat 4 Yesus tahu
apa yang dialami oleh orang-orang ini, murid-muridnya, salah satunya adalah Petrus, karena mereka gagal menangkap ikan sepanjang malam. Di ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, ini Tuhan Yesus ngomong sama Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan menangkap ikan. Di ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ketika saya baca ini, saya percaya bahwa Petrus pun sebenarnya ragu ya. Petrus punya pengalaman yang cukup untuk seorang nelayan. Dia tahu bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan untuk menangkap ikan. Dia nggak asing dengan itu semua. Dia ahli dalam bidangnya untuk menangkap ikan. Tetapi sepanjang malam Alkitab mencatat mereka gagal. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus perintahkan, ayo kembali lagi ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Dan anehnya, ya, meskipun Petrus ragu di ayat 5, dia katakan nggak bisa, aku sudah sepanjang malam nggak dapat apa-apa. Tetapi karena kamu yang suruh, aku akan berangkat. Ya. Petrus ragu, ya. Tapi ketika dia mendengar bahwa Yesus sana perintahkan tebarkan lagi jalamu, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Petrus mengandalkan Tuhan dalam hal ini. Ya, ketika Petrus dia punya pengalaman, ketika dia mengandalkan otaknya, dia nggak dapat apa-apa. Dia gagal, mujizat tidak terjadi. Tapi ketika Petrus mengandalkan Tuhannya, dia melibatkan Tuhan untuk campur tangan dalam setiap kegagalannya. Kita tahu hasil akhirnya bahwa mereka menangkap sejumlah besar ikan. Ya, menangkap ikan saat itu Petrus pasti tidak tahu dan tidak menyangka gitu ya, akan menangkap ikan pada kondisi yang menurutnya nggak masuk akal ini, untuk menangkap ikan pada kondisi seperti ini. Tapi Petrus mau percaya dan melibatkan Tuhan. Ya wis, kalau kamu yang suruh, aku mau gitu ya, melibatkan Tuhan untuk ambil alih setiap kegagalannya. Dan kita tahu Petrus mengalami mujizat. Nah, singkat cerita, mari saya mau mengingatkan saudara-saudara terkasih, saat ini penting sekali bagi kita untuk kita melibatkan Yesus dalam seluruh aspek hidupmu. Libatkan Dia dalam apapun yang sedang kau kerjakan. Libatkan Dia dalam setiap apapun kerinduanmu. Karena Dia yang bekerja, maka Dia yang melakukan perkara besar bagi hidupmu. Bagian yang kedua, membawa Yesus punya arti bahwa memiliki firman dalam hidup. Membawa Yesus punya arti memiliki firman dalam hidup. Kita buka di kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, gitu ya. Jadi kita tahu bahwa Yesus itulah firman. Yesus itu sendiri adalah firman karena Dia bersatu ya, pada mulanya firman bersama dengan Allah dan firman adalah Allah, gitu ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Intinya ketika membawa Yesus berarti adalah memiliki firman. Memiliki firman punya maksud yang lebih dalam, gitu ya. Kita kembali lihat di satu ayat Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Satu lagi di kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kita tahu dari dua ayat firman Tuhan ini luar biasa, bukan? Bahwa ketika kita merenungkan firman, ketika kita melakukan firman, maka firman itu bekerja dalam hidupmu. Karena firman itulah yang akan memenuhi hidupmu, yang akan mengambil alih seluruh aspek dalam hidupmu. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Jadi maksud dari memiliki firman bukan sekedar kita baca aja, bukan sekedar kita hafal,
tetapi merenungkan firman, setiap firman yang kau dapat, supaya firman itu menjadi sebuah rema dalam hidupmu dan kau melakukannya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22, Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, pertanyaannya, itu kita sudah tahu firman, saya percaya kita semua sudah tahu banyak firman Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan renungkanlah itu siang dan malam, Mazmur katakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Firman Tuhan ini menjadi sebuah kegemaran harusnya. Setiap apa yang tertulis dalam firman ini setidaknya harus menjadi sebuah hobi untuk kita baca. Saya percaya Bapak Ibu punya kesukaan sendiri, punya hobi masing-masing gitu ya. Ada yang suka nonton sinetron dan sebagainya, ada yang suka masak, ada yang suka bulu tangkis, olahraga ya. Tapi saya mau katakan sekali lagi, apapun yang menjadi kesukaanmu gitu ya, di samping yang lain-lain, baik itu hobimu, baik itu apapun kegemaranmu gitu, hiburanmu, rekreasimu, setidaknya ya selipkanlah ini firman Tuhan ini menjadi salah satu kegemaranmu. Firman Tuhan menjadi salah satu kesukaanmu. Ketika engkau sudah suka untuk baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu selesai, ulang lagi terus, engkau suka ini baca, engkau renungkan, maka saya percaya ya, engkau akan mampu untuk melakukan apa yang tertulis di dalamnya. Engkau mampu untuk melakukan setiap firman yang tertulis. Ketika engkau baca aja engkau males, engkau gak mau baca firman Tuhan, apalagi merenungkan, jangankan melakukan, baca aja gak mau ya. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi pelaku firman Tuhan selama ini? Atau tadi Yakobus katakan, kita cuma sekedar jadi pendengar saja. Mari saya mau katakan sekali lagi, sadari bahwa setiap firman yang tertulis di sini, setiap firman yang engkau dengar harus engkau lakukan, karena itulah yang menjadi kesukaan Tuhan ya. Ketika firman memerintahkan, mungkin Anda dapat firman mengampuni, Anda dapat firman maafkan musuhmu dan orang-orang yang menyakitimu. Secara daging kita sulit untuk mengampuni, secara daging kita susah untuk bisa memaafkan orang yang menyakiti kita ya. Tapi saya mau katakan lagi, ketika firman Tuhan datang, ampuni, maka lakukanlah pengampunan itu. Engkau harus melakukan setiap apapun firman yang datang dalam hidupmu, dan percayalah bahwa ketika engkau melakukan firman Tuhan ya, Tuhan yang akan campur tangan untuk memulihkan setiap apapun yang menjadi sakit di hatimu. Tuhan yang akan membalut setiap lukamu, dan Tuhan juga yang akan mendamaikan engkau dengan musuhmu. Nah, kembali lagi di kitab Markus tadi yang kita pelajari. Jadi membawa Yesus, murid-murid dikatakan membawa Yesus dalam perahu. Membawa Yesus punya arti melibatkan Yesus dalam segala perkara. Yang kedua, melakukan firman dalam hidupmu. Poin yang kedua, di Markus pasal yang keempat, apa saja yang bisa kita lakukan supaya Tuhan itu menjadi solusi? Bukan cuma membawa Yesus, tapi di ayat yang ke-38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa ya. Coba kita bandingkan di kitab Mazmur 121 ayat yang keempat. Mazmur 121 ayat yang keempat. Mazmur 121 ayat yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Mazmur 121 jelas dikatakan bahwa penjaga Israel tidak pernah tertidur. Nah, di Markus pasal yang keempat tadi kita lihat bahwa Yesus tertidur gitu ya. Yesus tertidur di sebuah perahu ketika dia bersama dengan Yesus. Nah,
Apa yang ingin saya katakan? Pengertian tertidur di sini, Markus pasal yang keempat, pengertian tertidur ini ketika Yesus tertidur di sebuah tilam di perahu itu adalah seolah-olah Tuhan itu berdiam atas dirimu. Tuhan sepertinya tidak menjawab sedikit pun apa yang sedang menjadi doamu. Tuhan berdiam diri. Ya. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Jangan pernah biarkan Tuhan berdiam diri. Ya, berdiam diri. Seolah-olah Tuhan diam, Tuhan nggak jawab. Kemudian kita salah tanggap. Murid-murid katakan, guru kamu nggak peduli kalau kita binasa. Ya. Seringkali ketika kita merasa Tuhan diam, Tuhan seolah-olah kok nggak menjawab apapun yang menjadi doa kita. Kemudian kita punya prasangka yang salah, oh, Tuhan tidak peduli atas hidupku, Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak menolongku dan sebagainya. Ya, sebuah persepsi yang salah gitu. Di ayat 38 dikatakan murid-murid membangunkan dia. Ya. Murid-murid membangunkan dia. Saya mau tekankan kita perlu membangunkan Tuhan. Dengan cara apa membangunkan Tuhan? Gitu ya. Caranya apa membangunkan Tuhan? Panggil namanya. Memanggil namanya, berseru memanggil nama Tuhan berarti berdoa. Ini bicara tentang doa, gitu ya. Ketika kita sudah melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu, ketika kita sudah punya kerinduan, kita percaya Tuhan terlibat atas seluruh apapun dalam kehidupanmu, aktivitasmu sehari-hari, maka poin yang kedua, ya, jangan pernah berhenti untuk memanggil namanya. Ada sebuah contoh di kitab Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Markus 10 ayat 46 sampai 52 ini bercerita tentang Bartimeus, ya. Di cerita ini dikatakan ketika Bartimeus mendengar Yesus akan lewat, gitu ya. Di ayat 46, Bartimeus itu tahu bahwa Yesus akan lewat. Ini Bartimeus pingin ketemu, gitu ya. Bartimeus rindu untuk ketemu. Di ayat 47 dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Kita tahu contoh ini bagaimana seorang pengemis Bartimeus ketika dia dengar soal Yesus akan lewat. Ya, orang ini punya semua macam masalah dalam hidupnya. Dia ingin ketemu yang namanya Yesus karena dia tahu Yesus menjadi jawaban atas hidupnya. Dia berseru di ayat 47, dia berseru memanggil Yesus, tapi ternyata orang-orang di sekelilingnya termasuk mungkin murid-murid merasa terganggu. Ya, murid-murid merasa terganggu dan menegur dia untuk diam. Namun semakin keras dia berseru. Ketika orang-orang menegur, jangan keras-keras, dia justru semakin keras memanggil Yesus. Dia nggak peduli omongan orang, dia semakin keras berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Dan kita tahu bagaimana respon Yesus di ayat 49, Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Ya. Yesus meresponi ketika namanya terus dipanggil dengan keras oleh Bartimeus. Di ayat 51 Yesus katakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu, ya. Apa yang kamu mau lah, apa yang kamu mau. Nah, saat ini satu hal yang ingin saya tekankan, saya nggak tahu apapun masalah Anda, apapun pergumulanmu, apapun yang menjadi rintangan dalam masalah kehidupan Anda masing-masing, saya mau tekankan, jangan pernah berhenti untuk memanggil nama Yesus. Semakin kayaknya nggak ada jalan, semakin kayaknya orang kiri kanan engkau dengarkan semakin pusing. Ketika engkau melihat kok Tuhan kayaknya nggak jawab, Tuhan diam aja. Harusnya semakin kita semakin kuat, semakin dekat, semakin kita berseru dengan keras, semakin kita memanggil terus nama Yesus, ya. Sampai tadi di kitab Markus 10 katakan, Bartimeus semakin keras memanggil Yesus sampai dia mendapati Yesus bertanya, apa yang kamu mau? Nah, kita harus kayak gini. Apapun masalahmu saat ini, jangan dengarkan kiri kananmu, jangan dengarkan setiap apapun perkataan manusia di sekelilingmu yang bikin kau semakin pusing. Tapi panggil namanya, semakin keras engkau panggil, semakin terus setiap hari, mungkin gak terbatas waktu dan menit sebagainya, gitu ya. Semakin keras engkau menjadi sebuah jawaban dalam kehidupan kita. Tuhanlah satu-satunya jawaban seperti Bartimeus, ini satu-satunya jawaban yang bisa menolongku.
Semakin keras dia berteriak untuk panggil Yesus sampai dia mendapati Yesus bertanya, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu mau, gitu ya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat. Kita lakukan seperti ini, panggil dia setiap saat, panggil dia terus sampai dia bertanya apa yang ingin aku lakukan, gitu ya. Jangan pernah berhenti. Satu ayat lagi saya ingin baca di kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bagian ayat Yeremia katakan, berseru aja, panggil aja, maka biarlah aku yang menjawab segala apapun yang tidak kau ketahui saat ini. Ketika engkau merasa Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Ketika engkau merasa Tuhan seolah-olah tidak tahu, bukan berarti Tuhan cuek atau Tuhan sengaja meninggalkan, tidak. Tapi percayalah, ketika seolah-olah Tuhan diam dalam hidupmu, itu adalah kesempatan untuk engkau berteriak semakin keras, semakin kuat, memanggil namanya, melibatkan dia, gitu ya. Supaya kita melihat Yeremia 33 tergenapi, dia yang menjawabmu, dia yang memberitahukan segala hal yang tidak pernah engkau mengerti. Nah, kita akan lanjut di bagian yang ketiga. Bagian ketiga dari pembacaan Markus pasal yang keempat tadi adalah ayat 46. Markus pasal yang keempat. Kita kembali Markus pasal yang keempat ayat yang ke. Murid-murid ketakutan dan membangunkan dia. Tuhan ini, murid-murid ketakutan gitu ya di ayat tadi, ayat yang ke berapa nih? 38. Murid-murid takut ketika lihat badai itu, murid-murid takut membangunkan dia. Tuhan, kamu enggak peduli kita binasa, ya. Di ayat 39 dia bangun menghardik angin itu dan danau tenang. Nah, apa sih sebenarnya? Di ayat 40 Tuhan katakan, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Poin bagian yang ketiga yang harus kita lakukan untuk menjadikan Yesus sebagai solusi dalam hidupmu adalah tetap miliki iman, ya. Tetap memiliki iman. Di pasal Markus 4 ayat 36 ini, ketika murid-murid melihat badai, dia takut bukan main, dia bingung atau dia mungkin panik. Ketika saya renungkan gitu ya, apa sih yang mau Tuhan ajarkan? Kenapa justru di ayat 40 Tuhan berkata, mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Ternyata Yesus ingin mengajarkan murid-muridnya untuk tetap punya iman. Murid-murid seharusnya tetap memiliki iman dalam kondisi apapun, karena kalau kita lihat di pembacaan ini sebelumnya, murid-murid sudah sempat melihat Tuhan melakukan sebuah mujizat. Mujizat Tuhan Yesus yang pertama adalah air, perjamuan air di Kana itu, air menjadi anggur. Mereka lihat bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat dari air, dari sebuah pesta perkawinan yang kekurangan anggur. Mereka lihat Tuhan mengubah air menjadi anggur. Mereka saat itu mereka melihat, mujizat mereka, luar biasa. Ini Tuhan yang luar biasa. Ini orang yang harus dia ikuti, gitu ya. Tetapi rupanya Tuhan tidak menghendaki sebuah kekaguman sesaat. Kekaguman sesaat ketika ada sebuah hal-hal mujizat besar yang terjadi. Tuhan ingin ingatkan kita, mungkin ketika engkau ada dalam sebuah masa yang ketika engkau berdoa, engkau menginginkan sesuatu, engkau berdoa dan doamu terkabul, ya, Tuhan memberikan engkau pekerjaan, Tuhan memberikan apalagi berkat dalam hidupmu, Tuhan apalagi menjawab seluruh kehidupan doamu. Ada sebuah kekaguman sesaat dalam diri kita dan kita berkata, Tuhan itu baik, luar biasa ya Tuhan ya. Nah, tetapi Tuhan nggak biarkan di sana. Tuhan akan bawa engkau masuk dalam sebuah perjalanan yang lain, gitu ya. Murid-murid dibawa pada sebuah perjalanan hidup yang lain untuk menunjukkan kepada mereka apakah mereka masih punya iman, apakah mereka tidak takut, ya, apakah mereka tetap percaya ketika kondisi. Kalau di perjamuan Kana gitu, kalau kita baca sebelumnya, perjamuan Kana berbeda, mereka nggak punya masalah, mereka cuma lihat, karena yang punya masalah adalah keluarga yang adakan perjamuan, mereka nggak punya masalah, mereka lihat, dan Tuhan izinkan mereka mengalami sendiri masalah itu. Tuhan izinkan murid-murid mengalami sendiri bagaimana badai itu membuat mereka takut. Ya. Menjadi pertanyaan kita, kalau saat ini kita ada di tengah-tengah masalah badai virus corona, ya. Badai virus corona ini seringkali membuat manusia takut.
Siapapun bisa takut di kondisi seperti ini, apalagi dengan bertambahnya jumlah orang-orangnya dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, adakah saat ini kita menjadi takut dan tidak percaya? Ya, apakah saat ini engkau ragu bahwa Tuhanmu ada di sana? Gitu? Atau meskipun kita aku anak Tuhan, aku orang Kristen, aku pelayan dan sebagainya, seolah-olah ketika engkau menjalani hari-harimu saat ini gitu ya, engkau merasa kok Tuhan Yesus diam, Tuhan kok tidur seperti yang ada di dalam perahu Markus pasal yang keempat ini ya. Saya mau tekankan, miliki tetap iman apapun kondisi yang terjadi. Sikap kita seharusnya tetap percaya bahwa Dia punya kuasa sekalipun kondisinya menakutkan ya. Dalam kisah ini Tuhan tidur. Saya mau katakan di ayat yang 40, Tuhan memberikan kesempatan bagi murid-murid untuk tetap percaya. Artinya Tuhan ingin murid-muridnya tetap memiliki iman sekalipun kamu ada sama aku, ada dalam kondisi yang gak menentu, kondisi yang menakutkan, aku di sana, tapi ternyata murid-murid goyah ya. Di ayat yang tadi murid-murid ketakutan sampai dia membangunkan Yesus. Nah, mari saat ini mungkin kita juga enggak dalam sebuah kondisi yang tidak enak gitu ya, dalam kondisi yang menekan, dalam kondisi yang mungkin mencekam. Saya mau tekankan, mari tetap percaya kepada Dia, Tuhan. Tetap percaya, jangan pernah goyah, ya, tetap bertekun, cari Dia, percaya. Karena ketika engkau memiliki iman, meski tampaknya kondisi yang tidak mengenakkan, kondisi yang menakutkan, ketika Yesus ada bersama dengan kita nggak perlu terlalu takut yang berlebihan. Kita nggak perlu takut sampai kita ngomong, kemana Tuhan janjimu? Kenapa Tuhan izinkan ada banyak hal yang perdebatan sini dan sana? Gitu, saya nggak mau berpacu di sana. Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan manusia. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, Tuhan ingin melihat adakah sebuah iman di sana. Jangan lupa di kitab Lukas pasal 18 dikatakan, ketika Dia datang nanti yang terakhir kali, Dia katakan, adakah iman di bumi? Adakah iman di bumi? Banyak anak-anak Tuhan yang mungkin bisa gugur di tengah jalan ketika kondisi tidak memungkinkan, ketika kondisi menakutkan, ketika kondisi tidak seperti yang kau harapkan. Bahkan mungkin pergumulan hidupmu semakin berat, badai yang terjadi atas hidupmu semakin membuat engkau seakan tenggelam di dalamnya. Saya mau katakan, salah satu cara ketika kita di tengah kondisi seperti itu, tetap miliki iman. Jangan pernah imanmu gugur, jangan pernah engkau kehilangan iman, karena iman itulah kunci atau modal untuk kita bisa menang. Nah, itu aja firman Tuhan. Saya nggak panjangkan lebar firman Tuhan sore hari ini. Tapi satu hal lagi saya mau rangkum kisah firman Tuhan. Yesuslah jawaban. Apapun masalahmu, jadikan Yesus sebagai jawaban atas hidupmu. Ada 3 hal penting yang harus kita ingat untuk menjadikan Yesus sebagai jawaban. Yang pertama, engkau harus tetap melibatkan Yesus dalam hidupmu. Libatkan Dia terus. Yang kedua, engkau harus berseru memanggil Dia. Ya, panggil Dia dalam doa. Terus semakin kencang kau berdoa memanggil namanya tanpa pernah berhenti. Dan yang ketiga, engkau harus tetap punya iman. Jangan pernah rontok, jangan pernah gugur. Karena firman Tuhan katakan, sekalipun bumi bergoncang, langit-langit jatuh dan sebagainya, gunung-gunung bergelora, ya, badai bergelora, langit, apapunlah yang terjadi, tapi kita tahu kasih setia Tuhan itu tidak pernah beranjak atas hidupmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan hanya ingin melihat sejauh mana kita punya iman, sedalam apa imanmu itu tetap ada. Nah, ini firman Tuhan. Saya berharap kita mengerti apa yang menjadi bacaan di kitab Markus pasal yang keempat tadi. Tetap libatkan Tuhan, tetap berseru memanggil namanya, dan tetap miliki iman. Mari kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena firman yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Biar firman itu menjadi makanan kami sehari-hari, membuat kami menjadi satu hal yang semakin mengerti apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan juga mengampuni setiap kelalaian kami sepanjang hari ini. Tuhan, ampuni segala kelalaian kami, kesalahan kami. Seringkali kami mungkin meremehkan Engkau, bahkan meragukan-Mu. Tapi biarlah lewat firman-Mu hari ini Tuhan kami mengerti
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika Engkau berjanji, maka kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Kiranya pada kesempatan hari ini kami mampu mengerti setiap firman-Mu, mampu untuk melakukannya dengan melibatkan Engkau setiap waktu. Kami tetap memanggil kepadamu, memanggil nama-Mu senantiasa dalam doa kami, bahkan kami tetap memiliki iman percaya. Karena kami tahu Tuhan, sepanjang hidup kami punya Engkau. Kami ada bersama dengan Engkau, maka kemenangan itu menjadi bagian kami semua. Terima kasih, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar pemberitaan firman sore hari ini, setiap jemaat Nafiri dimanapun mereka ada, berikan kekuatan bagi mereka, berikan kesehatan, berikan hikmat, bahkan Bapa memberkati setiap apapun yang menjadi pekerjaan, usaha dan segala kebutuhan mereka masing-masing. Dimanapun mereka ada, perlindungan-Mu menyertai setiap mereka, sehingga mereka tetap boleh melihat pembedaan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua dimanapun Anda berada. Tetap cari Tuhan, tetap kenali setiap apapun yang Dia kerjakan. Jangan pernah tinggalkan Dia, dan miliki iman yang selalu percaya dalam kondisi apapun kau ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.